Shalom adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Wah, senang sekali ketemu lagi dengan kakak. Udah tiba waktunya hari Minggu dan kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik yuk siapkan Alkitab kalian. Yuk duduk manis sama-sama dengan kakak, kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita nih tentang tokoh di dalam Alkitab ya, tentang kakak beradik ya. Nah, kalian masih ingat tidak tentang Adam dan Hawa? Nah, Adam dan Hawa waktu itu kan karena melanggar perintah Tuhan, mereka berbuat dosa sehingga diusir dari Taman Eden. Kemudian mereka setelah diusir dari Taman Eden, mereka hidup ya. Kemudian Tuhan memberkati mereka 2 orang anak ya, 2 orang putra. Yang satu kakaknya bernama Kain dan yang satu adiknya bernama Habel. Nah, adik-adik, mereka kemudian ya dibesarkan oleh orang tuanya, oleh Adam dan Hawa sampai mereka dewasa. Kemudian ketika mereka dewasa, si Kain ini dia bekerja di ladang ya. Dia mencangkul, dia menanam ya, dan dia menghasilkan hasil panen ya adik-adik. Dan kemudian si Habel adiknya ini dia bekerja sebagai gembala kambing domba. Nah, pada suatu kali ya adik-adik, mereka ini tiba waktunya untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Nah, pada waktu itu Kain mempersembahkan hasil panennya, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, semua dibawa ke hadapan Tuhan. Sedangkan Habel adiknya, dia membawa anak domba ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat persembahan mereka, ternyata yang dikenan oleh Tuhan yaitu persembahan dari Habel. Sedangkan persembahan dari Kain tidak diterima baik oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, bukan karena Tuhan tidak menerima persembahan Kain, bukan karena Tuhan tidak suka dengan Kain ya. Tetapi Tuhan melihat sikap hati dari Kain ketika mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat hati Habel, nah Tuhan melihat bahwa hati Habel ini sangat tulus datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, makanya persembahan Habel dikenan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak dikenan karena Kain tidak mempersembahkan dengan hati yang tulus ya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena persembahan Kain tidak dikenan oleh Tuhan, Kain menjadi marah adik-adik ya. Dia menjadi sangat marah, dia jengkel. Di dalam hatinya dia menggerutu, kenapa persembahan adikku lebih dikenan oleh Tuhan? Kenapa bukan persembahanku? Padahal aku ini kakaknya, aku lebih besar daripada dia ya. Dan aku sudah bersusah payah untuk memberikan hasil ladangku kepada Tuhan, tetapi kenapa bukan milikku yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ketika mendengar hal itu, Tuhan berfirman ya adik-adik kepada Habel. Kakak akan bacakan ya di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6. Adik-adik di rumah bisa bersama-sama dengan kakak ya untuk membukanya. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah adik-adik, ternyata ketika Kain ini marah, dia menggerutu dalam hati, Tuhan tahu adik-adik ya. Tuhan tahu apa yang Kain rasakan ya. Ternyata Kain ketika tahu persembahannya tidak dikenan Tuhan, dia menjadi kesal, dia menjadi marah, dan Tuhan tahu itu. Nah, makanya Tuhan berfirman kepada Kain, "Apakah kamu tidak akan berseri lagi? Karena dosa sudah mengintip ya." Dan harusnya Kain berkuasa atas
dosa sehingga dia tidak berbuat dosa. Tetapi ketika Tuhan berfirman seperti itu, Kain tidak taat dengan Tuhan, ya. Tetapi di ayatnya yang ke-7 ke-8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah adik-adik, ketika Kain tidak taat dengan firman Tuhan, padahal Tuhan kan sudah beritahu ya, untuk dia berjaga-jaga, untuk waspada karena dosa sudah mengintip, ya. Tetapi karena Kain tidak taat kepada Tuhan, Kain melakukan rencana yang jahat kepada adiknya. Dia mengajak adiknya Habel ke suatu tempat, kemudian ketika Habel tidak melihatnya, dipukullah adiknya ini, ya, sehingga adiknya meninggal, ya, adik-adik, ya. Kemudian ayat yang ke-9, Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apa aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, ternyata segala sesuatu yang terjadi di bumi Tuhan tahu, adik-adik, ya. Nah, kemudian menjadi takutlah Kain, ya, karena ternyata Tuhan tahu bahwa dia sudah membunuh adiknya Habel. Bahkan Tuhan berfirman, darahnya si Habel ini, ya, berteriak sampai kepada Tuhan, dan Tuhan tahu itu. Nah, kemudian Tuhan berfirman lagi, ya, kepada Kain. Ayat yang ke-11, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Nah, kemudian Tuhan berfirman seperti itu, ya. Kain diusir oleh Tuhan, ya. Tuhan menghukum Kain. Kemudian Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi adik-adik, Kain ini tidak taat dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Banyak kesalahan yang sudah Kain lakukan. Yang pertama, dia iri hati. Ketika dia iri hati, dia berkata-kata yang tidak baik di dalam hatinya, dia merasa marah, dia merasa jengkel. Tuhan ingatkan itu, ya, supaya dosa jangan sampai membuat Kain berbuat dosa. Tetapi Kain tidak taat lagi. Padahal Tuhan sudah ingatkan supaya Kain jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi Kain tidak taat. Dia malah mengajak adiknya pergi ke padang, kemudian dia bunuh adiknya. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk mempersembahkan segala yang baik buat Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, entah itu persembahan dari apa yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan, maupun persembahan hidup kita harus beri dengan yang terbaik, ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh cinta untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat hati adik-adik. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, hati kita, dan apapun yang Tuhan berikan bagi kita, mungkin harta kita mau persembahkan kepada Tuhan, pastikan hati adik-adik tulus, pastikan hati adik-adik itu benar-benar untuk Tuhan, ya. Jangan sampai seperti Kain, dia tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan tahu. Sehingga yang dikenan oleh Tuhan persembahan Habel, karena Habel ini memiliki hati yang tulus kepada Tuhan, yang mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, bukan yang asal-asalan, ya.
dia memang benar-benar dipilihkan, anak domba yang terbaik buat Tuhan. Dia bawa dengan sepenuh hati ke hadapan Tuhan, dia persembahkan, Tuhan, inilah persembahanku. Nah, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan sangat senang adik-adik, karena yang Tuhan lihat adalah hatinya Habel. Bukan persembahan yang Habel berikan, tetapi hatinya Habel yang Tuhan lihat, hati yang berkenan, hati yang memiliki kerinduan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, kita mau belajar juga untuk taat, ya. Jangan sama seperti Kain. Ketika Tuhan perintahkan untuk Kain berkuasa atas dosa supaya dia jangan berbuat dosa, tetapi Kain tidak taat, Kain tidak dengar-dengaran, ya. Sama seperti orang tuanya Adam dan Hawa. Waktu itu Hawa ibunya juga seperti itu kan. Ketika Tuhan berfirman jangan makan buah terlarang, tetapi Hawa memakan buah itu. Hawa tidak taat. Nah, kemudian keturunannya Kain juga melakukan hal yang sama. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu membuat manusia mudah sekali tergoda oleh dosa, adik-adik. Jadi kita harus benar-benar memberikan hati kita, hidup kita itu untuk Tuhan, ya. Makanya penting kita ini belajar firman Tuhan, penting kita setiap hari baca firman Tuhan, ya adik-adik. Sekalipun kalian masih kecil, tapi mari belajar baca Alkitab setiap hari ya, sekalipun hanya 1 pasal. Ya adik-adik, tetapi firman ini sangat penting untuk hidup kita. Firman inilah yang menuntun hidup kita, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, mari kita hidup taat adik-adik ya. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan persembahan kita, dengan pujian kita ya. Sama seperti ketika kita saat ini ya adik-adik mendengar firman Tuhan. Tuhan juga melihat kalian di rumah ya. Tuhan melihat hati kalian, apakah kalian serius mendengar firman Tuhan di rumah? Apakah benar-benar dengan sepenuh hati menerima firman itu? Ataukah kalian mendengar firman Tuhan tapi sambil bermain handphone? Ataukah kalian melakukan aktivitas yang lain? Tuhan tahu adik-adik. Tapi kalau kalian mau dengan tenang, dengan duduk yang manis, mendengar firman Tuhan dengan baik, menyiapkan hati, telinga ya untuk firman Tuhan, kakak percaya Tuhan sangat senang sekali dengan kalian. Dan itu adalah salah satu wujud persembahan kalian buat Tuhan ya. Dengan kalian mendengar firman Tuhan dengan hati yang penuh perhatian, sikap yang penuh perhatian, itu sudah salah satu sikap ya, sikap hati yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih ketika kalian bukan hanya ketika mendengar firman Tuhan saja kalian bersikap seperti itu, tapi di dalam kehidupan kalian sehari-hari, di dalam kalian belajar ya, sekalipun online kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian harus mengikuti kelas online, kalian datang tepat waktu. Nah, itu juga menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan melihat dari surga, melihat anak-anaknya, wah anak-anakku mereka sangat baik ya, hidup dengan taat seperti firman Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang, dan ketika Tuhan senang dengan segala apa yang kalian kerjakan, nah Tuhan akan memberkati kalian berlimpah-limpah. Adik-adik, itu firman Tuhan pagi hari ini. Kakak berharap ketika kalian kembali ke kehidupan kalian masing-masing, ketika kalian berada di lingkungan kalian, di keluarga kalian, di tengah-tengah kehidupan kalian, kalian bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian, dan jadilah taat ya. Karena Tuhan sangat senang sekali pada anak-anaknya yang taat, yang mau dengar-dengaran firman-Nya. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Kakak akan bacakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah adik-adik dihafal ya di rumah. Ayat hafalannya direnungkan. Ya adik-adik, yuk kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, sama-sama dengan kakak kita akan berdoa. Kakak akan berdoa buat kalian.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar ini tidak lalu begitu saja, tetapi tanamkanlah di dalam setiap hati adik-adik yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh di dalam hati adik-adik. Biarlah firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka sekalipun mereka masih kecil Tuhan. Kiranya dari kecil mereka boleh mengenal Engkau, boleh punya kerinduan yang begitu dalam akan Engkau Tuhan. Berkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka, berkati mereka di dalam mereka berteman dengan teman-teman mereka. Berikan mereka masa depan yang penuh harapan ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu di pertemuan berikut. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.